Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Mohon izin, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fahrul Endus Rega. Nomor Taruna 2001116. Kelas TD22. Izin, Bu. Izin mengerjakan hasil remedial ujian akhir semester manajemen proyek. Yang pertama, mengapa pengendalian proyek dianggap pemegang persentase dari keberhasilan suatu proyek? Jawabannya, karena di setiap tahapan proyek perlu adanya pengendalian, terlebih pada proses perencanaan dan pelaksanaan, di mana proses pelaksanaan merupakan proses inti pada suatu proyek yang sangat perlu dilakukan pengendalian proyek agar tercapai hasil proyek yang maksimal. Oleh karena itu, pengendalian proyek memegang 50% dari keberhasilan proyek karena mengawasi dan mengatur 2 dari 4 tahapan dalam suatu proyek. Soal nomor 2, sebutkan salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif solusinya. Salah satu masalah dalam pengendalian proyek yaitu hanya menekankan pada satu faktor dan mengabaikan faktor-faktor dalam pengendalian proyek. Untuk alternatifnya, seharusnya tidak harus berpatok pada satu proyek, karena seharusnya faktor-faktor yang juga harus diperhatikan dan tidak fokus pada satu faktor saja. Dan setiap faktor itu memiliki peranan tersendirinya dalam satu proyek. Soal nomor 3, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Jelaskan. Karena manajer proyek perlu menguasai ilmu manajemen risiko. Mengapa? Karena untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta potensi risiko pada proyek yang sedang dijalaninya. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dan dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Selain itu, manajer proyek dapat memberikan pelatihan kepada para pekerja mengenai risiko yang berada di lingkungan proyek tersebut. Manajemen risiko diperlukan dalam suatu proyek karena untuk meminimalisir akibat dari suatu kejadian yang tidak terduga dan untuk mempersiapkan rencana untuk keadaan yang tidak pasti yang berkaitan dengan berbagai risiko yang dapat terjadi. Tidak hanya pada sisi negatif, dalam hal positifnya, ilmu manajemen risiko dapat melihat peluang yang menguntungkan bagi proyeknya. Soal nomor 4, berikan satu contoh konflik yang terjadi pada suatu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Salah satu contoh konflik dalam organisasi yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok muncul ketika organisasi menuntut target produktivitas agar target produktivitasnya menuntut target produktivitas yang terlalu tinggi, sedangkan para anggotanya atau individu tidak dapat memberikan produktivitas yang tinggi atau sedang rendah. Direktur ingin perusahaannya maju dengan tingkat produksi yang optimal. Sementara di sisi lain, manajer, mandor, buruh, atau karyawan berkeinginan bagaimana memperoleh gaji upah yang setinggi-tingginya agar dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Nomor 5, apa yang menyebabkan suatu proyek diberhentikan pengerjaannya? Jelaskan.
Ada beberapa penyebab proyek dapat menghentikan pekerjaannya, yaitu yang pertama, proyek berhenti karena proyek memang sudah selesai waktu pengerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang kedua, proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, kelangkaan sumber daya, kenaikan harga harga sumber daya, perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Yang ketiga, proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena akibat perencanaan dan pengendalian yang buruk. Sekian hasil ujian remedial manajemen proyek secara lisan. Siap, terima kasih Bu.